Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyadi SPDI, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Majalengka dari SD Negeri Banjaran 1, Desa Gelok Mulya, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang materi ruang kolaborasi modul 2.1 dengan materi diskusi pembelajaran berdiferensiasi. Kebetulan kami beranggotakan kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri Supriyadi, yang kedua Ibu Rina Yuli Andrianti, yang ketiga Pak Teddy Prayoga. Selanjutnya kami diberikan tugas oleh fasilitator kami, yaitu Pak Dende Nurjaman, untuk memetakan skenario pembelajaran situasi 2, yaitu di sekolah dasar. Dalam ceritanya, yaitu Pak Darmawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Darmawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah: 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang menurut informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Selanjutnya, artikel yang ia ambil dari majalah Anak. Kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Kemudian yang ketiga, komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan ada satu muridnya yang memiliki komik sains dan diminta untuk membawanya ke sekolah. Selanjutnya, di kelas Pak Darmawan tidak ada komputer, tapi Pak Darmawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia inginkan anak-anaknya pahami. Dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphonenya jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Yang keempat, Pak Darmawan juga membuat kartu-kartu penyertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Selanjutnya yang kelima, Pak Darmawan lalu mempersiapkan latar kegiatan lengkap dengan instruksinya, misalnya membaca buku atau artikel atau komik dan lain sebagainya. Kemudian mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Selanjutnya mewawancarai petugas UKS. Selanjutnya menjawab kartu-kartu pertanyaan. Kemudian aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan tersebut. Kemudian Pak Darmawan pun siap mengajar. Selanjutnya, di awal pembelajaran, Pak Darmawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Selanjutnya, setelah itu ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Darmawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Darmawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Selanjutnya, Pak
Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disampaikan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dahulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selanjutnya, selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang dengan kosakata sederhana yang kemungkinan ia display di kelas. Pak Darmawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan, ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Yang selanjutnya, Pak Darmawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-murid memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, yaitu untuk murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan mereka display di kelas. Selanjutnya, untuk murid-murid yang kemampuan sedang, ia meminta kepada mereka membuat sebuah cerita narasi tentang akhir pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Yang ketiga, untuk murid-murid yang menguasai kemampuan tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Itulah sepenggal cerita alur Pak Darmawan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kami dipandu oleh Pak Fasilitator Pak Denden Nurjaman untuk menjawab pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemandu yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kami menganalisis dari cerita tadi bahwa Pak Darmawan telah memberikan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengakomodir 3 kebutuhan siswa, baik yang terbiasa dengan visual atau penglihatan, auditor atau pendengaran, dan kinestetik atau langsung praktek. Selanjutnya, kesiapan belajar murid adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Selanjutnya, minat murid adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Selanjutnya, profil belajar murid yaitu profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Selanjutnya, pertanyaan pemandu yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar? Analisis jawaban dari kelompok kami yaitu: pertama, Pak Darmawan menyiapkan pembelajaran dengan menyiapkan berbagai sumber bacaan. Kedua, mengelompokkan murid sesuai tingkat kemampuan membaca. Ketiga, memberikan kebebasan pada setiap kelompok untuk memilih kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan. Keempat, gaya belajar disesuaikan dengan tingkat kemampuan membaca. Pertanyaan pemandu selanjutnya yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Kami menganalisis jawaban yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan yaitu adalah dengan menggunakan berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Adapun contohnya, pembelajaran berdiferensiasi konten adalah buku bacaan, artikel dari majalah anak, komik sains, dan video singkat tentang organ pencernaan. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi proses adalah membaca buku, artikel, komik, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Lalu mewawancari petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan.
Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi. Produk adalah menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana, lalu membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan, kemudian membuat cerita kreatif dari perspektif seseorang yang menarasikan alur pencernaan. Selanjutnya, kami pun dipandu dengan pertanyaan pemandu berikutnya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Kami menganalisis jawaban dengan kelompok kami bertiga. Pak Dermawan telah melaksanakan penilaian proses dan penilaian berjenjang. Contoh penilaian proses yaitu membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. Contoh penilaian berjenjang yaitu membuat penilaian berjenjang berdasarkan tingkat kemampuan murid dalam membaca. Adapun rubrik penilaian berjenjang yaitu untuk murid yang memiliki kemampuan kurang, yaitu dengan menggunakan kosakata yang sederhana. Untuk murid yang memiliki kemampuan sedang, yaitu dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid yang memiliki tingkat kemampuan tinggi, dengan menyusun kalimat dan kosakata yang lebih sulit. Adapun refleksi untuk kegiatan pembelajaran Pak Darmawan adalah sebagai berikut. Kami telah menganalisis pembelajaran berdiferensiasi Pak Darmawan, yaitu Pak Darmawan kurang memberikan penilaian berdasarkan minat yang berhubungan dengan bakat anak dalam bidang visual, auditori, dan kinestetik. Adapun alur dari pembelajaran berdiferensiasi Pak Darmawan ini sangat bagus sekali dan sangat kompleks sekali, sehingga membutuhkan membutuhkan persiapan yang sangat panjang sekali. Baguslah untuk Pak Darmawan. Itulah yang dapat kami sampaikan pemaparan ruang kolaborasi bersama kelompok kami, yaitu Pak Supriyadi, Ibu Rina, sama Pak Teddy Prayoga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Dari kami dicukupkan dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.